Selamat siang semuanya, anak-anak kelas 12 PKP atau 12 bangunan. Pada siang hari ini kita akan membahas mengenai masalah perencanaan bisnis konstruksi dan properti. Perencanaan bisnis ini kalian pahami bahwa ada perencanaan di setiap pekerjaan. Tentunya ada perencanaan, ada pengawasan, dan ada pengelolaan. Jadi itu bersambung dari materi yang lalu, yaitu pada kelas 11 bangunan. Nah, sekarang kita membahas mengenai masalah kualitas proyek. Kualitas proyek yaitu menyangkut masalah dalam gambaran umumnya, yaitu manajemen mutu proyek. Apa itu manajemen kualitas proyek? Manajemen kualitas proyek adalah suatu yang dilakukan di manajemen proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas prosedur di dalam pelaksanaan. Mengenai masalah kualitas, tentunya kita membicarakan juga masalah mutu, kualitas dan mutu. Kemudian anak-anak tentunya pahami atau kalian sudah pahami bahwa mutu dan kualitas itu memang sangat erat kaitannya di dalam pekerjaan kita sebagai orang teknik di dalam pelaksanaan proyek tersebut. Kemudian kita masuk di tahapan manajemen kualitas dan mutu. Tahapan manajemen kualitas mutu yaitu pertama, perencanaan kualitas, identifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek, menentukan cara memenuhi standar kualitas tersebut. Jadi kita berbicara terus masalah standar mutu kualitas. Itu sangat perlu kita pahami semua bahwa standar kualitas proyek itu memang harus kita pahami. Di mana dalam kita sebagai seorang teknik tentunya harus mengetahui masalah kualitas, masalah mutu dan standar. Kemudian yang kedua yaitu masalah penjaminan kualitas. Penjaminan kualitas yaitu menjalankan apa yang sudah direncanakan, yaitu untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan memenuhi kualitas standar yang relevan. Jadi apakah proyek yang kita sudah jalankan ini sudah sesuai dengan standar, sudah sesuai dengan kualitas atau belum? Ya itulah kesepakatan kita di dalam perencanaan. Dari permulaan perencanaan itu tentunya kita sudah bahas bersama, sehingga di dalam penjamin kualitas tersebut kita bisa lihat kualitas yang ada, standar yang ada, yang sudah relevan, yang sudah memenuhi standar mutu atau kualitas. Kemudian kita bahas masuk ke pengendalian kualitas. Ya, tadinya itu rencana pada sekarang pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas berarti kita memonitor hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apa yang sudah memenuhi kualitas standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Jadi itu berhubungan dengan penjamin kualitas tadi. Ini pengendalian kualitas yang harus kita sepakati, yang sudah diidentifikasi oleh semua yang berkompeten di dalam perencanaan tadi. Kualitasnya sudah kita
kita bahas, sudah kita tahu kualitasnya yang bagaimana, mutunya yang bagaimana. Kemudian berikutnya perencanaan kualitas. Jadi ada perencanaan kualitas, yaitu pertama kemampuan untuk mengantisipasi. Kemampuan untuk mengantisipasi tentunya banyak hal yang kita harus pahami di dalam kemampuan ini. Kemampuan apa? Tentunya kemampuan dalam perencanaan. Perencanaan apa yang kita harus laksanakan? Berarti dalam berbicara proyek, berarti pembangunan proyek. Apakah dalam bangunan gedung, apakah dalam jalan raya, apakah pembangunan jembatan, dan apakah dalam pengairan. Itu masalah kemampuan mengantisipasi. Jadi kemampuan suatu perencanaan di dalam cara untuk pembangunan proyek tersebut, yaitu misalkan bangunan gedung. Berarti kemampuan, yaitu kita lihat kemampuan apa? Ya, pertama yaitu kemampuan untuk bisa bertanggung jawab. Bisa bertanggung jawab untuk dalam pelaksanaan, bisa bertanggung jawab untuk dalam bertindak sebagai manajer. Ya, karena dipahami bahwa siapa yang bertanggung jawab di dalam suatu proyek tentunya manajer yang bertindak dan manajer yang bertanggung jawab penuh. Jadi kita harus mampu untuk mengantisipasi situasi dan menyiapkan tindakan yang menghasilkan sesuatu yang diinginkan agar apa yang kita kerjakan bisa tercapai. Kalau sudah perencanaan kita yang bagus, kerjasama yang bagus, tentu apa yang kita inginkan tentunya berhasil yang kita inginkan. Apa yang kita kerjakan bersama tentunya ada keberhasilannya yang baik untuk kita semua di dalam satu tim proyek. Kemudian yang kedua, perlu merancang suatu instruksi di dalam perencanaan. Misalkan salah satu orang atau salah satu tim dalam suatu perencanaan tentunya ada rancangan yang khusus mengenai masalah kualitas dan mengkomunikasikan faktor-faktor berkontribusi langsung untuk memenuhi permintaan pelanggan. Ya. Berkontribusi langsung untuk memenuhi permintaan artinya kepada pelanggan, berarti ada komunikasi langsung kepada pelanggan. Siapa lagi berikutnya untuk bisa mempercayakan kita bisa mengerjakan suatu gedung, atau bisa mengerjakan suatu jembatan, atau bisa mengerjakan pengairan, jalan raya, dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah pelanggan yang kita harapkan sehingga proyek kita bisa berlanjut atau bersambung. Olehnya itu, dalam kepercayaan oleh pelanggan kepada kita, tentu kita harus pegang baik dalam perencanaan kita semua, di dalam pelaksanaan kita semua, dan pengawasan juga harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, penting mencegah cacat dengan cara memilih bahan yang tepat. Memang betul, kita harus perlu memilih bahan yang tepat. Jangan kita asal memilih bahan yang sembarang. Jangan memilih bahan yang tidak sesuai dengan kualitas dan mutu yang kita gunakan di dalam pekerjaan tersebut. Karena kenapa? Kalau kita tidak memilih bahan tersebut, berarti pekerjaan kita asal-asalan. Nah, kita ini adalah orang proyek, kita ini adalah orang teknik. Jangan sembarang. Kita sudah dididik, kita sudah diajar. Itu tentunya kita harus paham bahwa alat
bahan kita harus pilih yang tepat, mana yang cocok kita gunakan, mana yang tidak. Karena kita menyinggung masalah konstruksi, berarti kualitas mutu yang kita harus jaga. Pelanggan jangan dikecewakan. Pelanggan artinya orang yang bisa mempercayakan lagi kita untuk berikutnya, untuk bisa berlanjut kita punya pekerjaan sesuai dengan perencanaan kita. Oke, kita lanjut. Berikut, melatih dan menanamkan pelatihan tentang mutu. Jadi kita harus melatih, menanamkan, melatih dan melatih untuk bisa menanamkan pelatihan tentang mutu dan kualitas. Jangan hanya sekejap kita lihat, ya itu boleh, padahal itu merugikan. Jangan, supaya kita bisa terus ulang di berikutnya. Kemudian ketiga, merencanakan proses yang menjamin hasil yang tepat. Bagaimana cara kita merencanakan proses yang menjamin hasil yang tepat? Tentunya dalam perencanaan itu kita sudah rencanakan. Kita harus tahu bagaimana proses jalannya untuk bisa menjamin hasil yang tepat, yang bagus. Tentunya pekerjaannya kita harus diperbaiki, harus dipermantap, dikasih bagus cara kerja, dikasih bagus untuk bahannya, dikasih bagus cara kerja semangat, sehingga hasil yang kita capai bisa bagus atau bisa berhasil. Ya, berikut kita lanjut di poin berikutnya, yaitu desain objek Riemann. Objek Riemann. Desain objek Riemann adalah teknik perencanaan mutu yang membantu mengidentifikasi variabel yang mana yang paling berpengaruh pada keseluruhan hasil dari suatu proses. Sekali lagi, desain objek Riemann adalah teknik perencanaan. Jadi kita selalu melakukan perencanaan mutu yang membantu mengidentifikasi variabel yang mana yang paling berpengaruh pada keseluruhan hasil dari suatu proses. Jadi harus diperhatikan masalah perencanaan. Harus diperhatikan masalah perencanaan. Kemudian kedua atau yang lanjutannya berlaku pada manajemen proyek seperti tarik menarik antara biaya dan jadwal. Ini sangat perlu, yaitu antara biaya dan jadwal. Tentunya kalau kita bekerja suatu pekerjaan dalam proyek, tentunya kita berbicara masalah anggaran, ya kan? Ya perlu. Karena kenapa kita harus berbicara masalah biaya? Karena itu penting dalam anggaran biaya yang harus kita bahas. Dan anggaran inilah juga yang kita harus paham. Jangan sampai dalam pembahasan anggaran itu tidak tercapai atau tidak mungkin. Anggaran yang berhubungan dengan jadwal, apabila sudah ada jadwal, berarti perencanaan kita awalnya tentunya sudah siap biaya, sudah bisa menarik biaya dan jadwal. Setelah jadwal sudah siap, berarti kita sudah bisa mulai suatu pekerjaan. Apa yang kita mengerjakan pertama? Kira-kira pekerjaan apa? Kalau misalkan pekerjaan bangunan, salah satu contohnya bangunan atau bangunan gedung, ya berarti ya pertama pembersihan lokasi, ya kan? Ya iya, pembersihan lokasi. Berikut pengukuran. Ya tentunya kita ukur. Setelah kita ketahui ukurannya, bahwa bangunan ini sekian ukurannya, berarti kita sudah bisa mengetahui
anggarannya sekian, anggaran sudah siap, nanti kita sudah kerja. Bahan yang tebal sudah siap, berarti kita kerja. Mulailah pekerjaan berikutnya, yaitu penggalian fondasi. Kalau dalam bangunan kita berbicara masalah penggalian fondasi. Penggalian fondasi ya yang sesuai lah dengan standar. Tergantung juga kondisinya. Kira-kira kalau kondisi tanah bagaimana, maka kita gali fondasi sesuai dengan standar. Ada yang 40, itu tergantung, ada yang 60, ada yang 50, ada yang 60, tergantung. Jadi tergantung kondisi tanah. Jangan kalian kondisi tanahnya yang rawa atau kontur tanah yang tidak memungkinkan rawa, Anda berikan galian tanah hanya 40, jangan, tidak seimbang. Ya, kenapa? Karena bangunan juga ini kita harus rancang bangunan yang mana, apakah 2 tingkat atau apakah 1 tingkat. Dan begitu pun juga beban berat yang ada di dalam disesuaikan dengan bangunan yang ada. Kalau beban berat ada di dalam kita lihat sekian ton, berarti disesuaikan dengan beban berat yang akan masuk. Berarti kekuatan kita harus perhitungan di fondasi di bangunan tersebut. Berikut, perlu mendokumentasikan faktor-faktor yang menyumbang secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk apa dokumentasikan itu? Dokumentasi artinya bukti fisik yang harus diperlihatkan kepada yang bersangkutan. Jadi tidak perlu lagi kita berkomentar, sudah ada bukti, sudah ada hitam di atas putih yang diperiksakan apabila pekerjaan tersebut kita kerjakan. Jadi dokumentasinya itu sangat perlu ya kan? Untuk sebagai bukti untuk membuktikan bahwa kita bekerja sesuai dengan standar mutu yang ada. Baru kita tinggal ya duduk aja, karena masalah dokumentasi sudah sip, tinggal kita sorong. Berikut, siapa yang bertanggung jawab? Ya, siapa yang bertanggung jawab? Berarti seorang manajer yang bertanggung jawab. Misalkan Anda, seorang siswa di sini kelas 12 bangunan, berarti ada salah satu yang harus bertanggung jawab. Siapa kira-kira? Apakah Pito atau Ringin atau Marno atau siapa? Ya tentunya harus Anda paham siapa yang bisa bertanggung jawab. Berarti itu sebagai manajer yang dipercayakan bertanggung jawab penuh. Kalau ada salah, berarti siapa yang tuntut? Iya, manajernya lah yang dituntut. Ringin lah yang dituntut kalau Ringin dipercayakan sebagai manajer, atau Marno lah yang dituntut kalau misalkan ada proyek di Kanteu sana, atau Ringin ada di atas pulau sana, Ringin yang dipercayakan manajer, atau memang dia punya perusahaan CB atau PP, berarti Ringin lah yang bertanggung jawab penuh dalam perusahaan tersebut. Kemudian dalam pertanggungjawaban tersebut oleh seorang manajer, kalau saya berarti semuanya dari manajer sampai ke bawah salah. Jadi itulah manajemen proyek yang kita harus perhatikan. Kemudian mengenai masalah beberapa organisasi, yaitu referensi dapat membantu manajer proyek dan timnya untuk mengerti mutu dalam kualitas. Ya, saya kira kalian sudah paham, yaitu manajemen satu tim, berarti 12 bangunan ini satu tim. Yang ibu percayakan tadi bahwa Ringin, kalau memang ada proyek dari di sana, di perusahaan dari yang tangani, berarti itu satu tim dalam 12 bangunan ini. Berarti kita harus kerjasama yang baik dalam proyek.
Kemudian output proses perencanaan kualitas. Nah, ini tentunya masalah kualitas manajemen planning perencanaan. Planning itu artinya perencanaan, planning atau perencanaan artinya dapat didokumentasikan secara informal, namun harus dapat juga menjadi tuntutan pada proses maupun proyek menjadi kualitas apapun standar yang digunakan. Jadi itu dokumentasi perlu memang kita perhatikan sebagai bukti fisik kepada perusahaan tersebut mengenai masalah mutu yang kita gunakan di dalam proyek. Kemudian kualitas matrik, garis miring perhitungan. Perhitungan ya tentunya Anda pahami masalah rak kalau perhitungan ya, tapi materi rak itu bukan ini yang bawakan, tapi kayaknya mengutur ke sana. Kemudian dalam perhitungannya ya tentunya kalian paham, yaitu kalian fondasi minimal volume fondasi, rumus volume fondasi itu kalian sudah paham karena pernah saya ajarkan. Digunakan saat proses penjaminan kualitas atau QA dan digunakan saat mengendalikan kualitas QC. Kualitas checklist ya, kualitas checklist ya. Kualitas checklist ini berarti daftar hal-hal yang harus dilakukan dalam memenuhi kualitas. Daftar yang harus kita lakukan di dalam memenuhi kualitas proyek, berarti memenuhi mutu standar yang standar mutu yang bagus, standar mutu yang positif, standar mutu yang diinginkan oleh orang untuk kepanjangan di dalam pekerjaan kita, di dalam pekerjaan bersama untuk mencapai proses infotainment perencanaan kualitas selain proyek manajemen sangat kita terapkan. Itu masalah kualitasnya dalam perencanaannya ya tentunya kalian sudah bisa memahami, yaitu mengenai masalah perencanaan bisnis tadi memang sangat berpengaruh apabila kita tidak ada kerjasama yang bagus. Berarti dalam satu tim ini, dalam proses ini memang harus kerjasama yang bagus dalam satu tim, apalagi kalau dalam satu perencanaan proyek. Oke, sampai jumpa. Terima kasih, selamat sore.